Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM 22272-373 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2023. Saya di sini akan menjelaskan materi jenis-jenis multimedia interaktif. Yang pertama ada multimedia tutorial, yang kedua multimedia drill, yang ketiga multimedia simulasi, dan yang terakhir multimedia education games. Yang pertama kita akan belajar multimedia tutorial. Nah, apa sih multimedia tutorial? Nah, multimedia tutorial adalah media pembelajaran berbasis komputer yang berfungsi seperti guru virtual, atau di mana siswa tersebut itu belajar secara mandiri dengan menggunakan komputer ataupun perangkat digital lainnya seperti laptop, handphone, tablet, dan juga biasanya materi yang disajikan itu bisa dalam bentuk teks, gambar, ataupun animasi, dan diakhiri dengan latihan soal. Nah, setelah siswa tersebut itu menjawab soal tersebut, komputer itu akan memberikan umpan balik gitu, apakah jawabannya itu benar ataupun salah. Nah, kalaupun salah, biasanya komputer tersebut itu akan muncul gitu penjelasan agar siswa itu tahu gitu di mana letak kesalahan dalam menjawab soal tersebut. Jadi komputer itu seolah menjadi tutor yang memberikan bimbingan secara langsung gitu. Terus juga kelebihan dari multimedia tutorial itu yang pertama ada siswa itu bisa belajar secara mandiri teman-teman ya, sesuai dengan kecepatannya masing-masing, karena bisa akses di mana saja dan juga kapan saja gitu teman-teman ya. Terus juga pembelajarannya menjadi lebih menarik karena tampilannya itu interaktif, karena terdapat gambar dan juga teks ataupun animasi yang bisa pembelajaran itu bisa lebih menarik gitu teman-teman ya. Terus juga yang ketiga ada guru itu bisa fokus membantu siswa yang benar-benar membutuhkan bimbingan tambahan, karena biasanya ada beberapa siswa yang cara pembelajaran itu bukan cuma hanya menjelaskan gitu teman-teman ya, bisa jadi dengan menggunakan perangkat digital gitu, kayak misalnya siswa tersebut itu tipikal orang yang audio visual. Yang kedua multimedia drill. Drill artinya berulang. Jadi, multimedia drill merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk melatih keterampilan ataupun pemahaman siswa itu secara berulang-ulang, supaya siswa tersebut itu lebih terbiasa dan juga lebih menguasai materi tersebut. Misalnya, bisa dengan latihan berhitung, latihan membaca, ataupun latihan menghafal kosakata gitu teman-teman ya. Nah, di dalam multimedia drill itu terdapat contoh aplikasi yang pertama itu ada Math Drill, yang dimana Math Drill itu siswa tersebut itu disuruh untuk menjawab soal. Apabila sudah menjawab soal, apabila salah teman-teman ya, biasanya terdapat jawaban benarnya gitu teman-teman ya. Terus juga ada penjelasan secara singkatnya, dan juga setelah mengetahui kenapa bisa salah gitu kan teman-teman ya. Terus juga ada penjelasan singkatnya, biasanya itu ada latihan soal kembali gitu teman-teman ya, untuk siswa tersebut itu bisa mengulang gitu tuh kesalahan dari pertanyaan tersebut gitu teman-teman ya. Jadi pembelajarannya itu bisa dengan berulang-ulang. Nah, kelebihan dari multimedia drill itu siswa tersebut itu bisa belajar secara mandiri teman-teman ya. Terus juga melatih kemampuan mereka itu tanpa bosan gitu, karena yang tadi bisa berulang-ulang gitu kan, karena berulang-ulang itu jadi kayak tidak bosan gitu untuk bisa belajar gitu teman-teman ya. Terus juga karena tampilannya itu dibuat secara menarik, pembelajarannya pun interaktif. Yang ketiga ada multimedia simulasi. Nah, multimedia simulasi merupakan media pembelajaran berbasis komputer yang menyajikan tiruan ataupun situasi yang mirip dengan kondisi nyata. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut merupakan supaya peserta didik itu bisa belajar melalui pengalamannya langsung tanpa harus menghadapi resiko di dunia nyata. Nah, semakin realistis tampilan simulasi itu semakin baik pula pengalaman belajar yang diperoleh. Jadi dengan demikian siswa tersebut itu tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga bisa dapat melihat dan juga mencoba sendiri ataupun
peristiwa yang dipelajari tersebut gitu teman-teman ya. Terus juga hal ini membuat pembelajaran itu menjadi lebih konkret dan juga menarik dan juga mudah untuk dipahami. Nah, fungsi dan juga manfaat daripada multimedia simulasi yaitu yang pertama ada multimedia, itu dapat membuat pembelajaran itu menjadi lebih nyata, karena siswa itu dapat melihat bagaimana sesuatu itu terjadi secara virtual. Terus juga yang kedua membuat keterampilan berpikir dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga menghemat waktu, biaya dan juga risiko. Misalnya daripada melakukan percobaan berbahaya langsung gitu teman-teman ya. Jadi siswa tersebut itu bisa menggunakan simulasi itu melalui komputer saja gitu teman-teman ya. Terus juga yang keempat ada memberikan pengalaman belajar yang aman juga dan interaktif gitu teman-teman ya. Terus juga komponen-komponen simulasinya itu yang pertama ada objek, dan juga ada presisi ataupun ketepatan. Yang ketiga ada tipe realita. Yang keempat ada urutan. Yang kelima ada jumlah solusi permasalahan. Yang keenam ada durasi waktu. Dan juga yang ketujuh ada peran pembelajar. Keempat yaitu multimedia education games. Multimedia education games itu media pembelajaran yang interaktif yang menggabungkan unsur bermain dengan proses belajar. Nah, tujuan dari proses tersebut itu membuat siswa itu lebih tertarik, aktif dan juga termotivasi untuk memahami materi pembelajaran melalui suasana belajar yang menyenangkan. Nah, game education itu bukan hanya bermain permainan biasa gitu teman-teman ya, tetapi dirancang supaya kegiatan bermain tersebut itu tetap memiliki tujuan pembelajaran yang jelas gitu teman-teman ya. Jadi siswa itu belajar sambil bermain, mereka itu tidak merasa sedang belajar gitu teman, tapi sebenarnya itu sedang memahami materi. Nah, fungsi dan juga manfaat game education itu yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar karena suasananya itu menyenangkan, siswa itu lebih semangat mengikuti kegiatan belajar tersebut gitu teman-teman ya. Terus yang kedua ada meningkatkan pemahaman terhadap teknologi komputer. Yang ketiga melatih kemampuan memecahkan masalah dan juga berpikir secara logis. Terus yang keempat ada mengembangkan keterampilan motorik dan juga koordinasi tangan maupun mata. Yang kelima ada menumbuhkan kerjasama dan sportivitas jika permainan itu dimainkan secara berkelompok gitu teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.